Kalau di mata kuliah pedagogik itu disampaikan bahwa manusia itu perlu dididik, dapat dididik, dan mendidik diri. Persoalannya di yang ketiga itu, mendidik diri. Mau tidak mendidik diri. Nah itu. Artinya apa? Jangan terlalu berekspektasi dapat kucuran terus ilmu begitu ya dari seorang guru atau dosen. Itu harus memandirikan. Membangun, kalau kata sekarang ya, membangun kemerdekaan. Kalau kata saya tetap memandirikan. Anda punya otonomi untuk melakukan sesuatu, untuk memperbaiki diri Anda. Sebagaimana ayatnya, tidak akan dirubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya menjumpai teman-teman melalui apa recording eh, Jimit ya. Kita coba manfaatkan Jimit yang sekali lagi mungkin sebagai warning, bukan warning ya, disclaimer bahwa gimana ya cara menyampaikannya ya. Teman-teman itu kan sekarang informasi kan sudah beredar di mana-mana ya, beredar dalam pengertian apa yang ingin kita ketahui, apa yang ingin kita cari itu sangat mudah ada di ujung jempol atau jari begitu ya. Dalam pengertian itu ya menggunakan search engine atau dan seterusnya. Ini persoalannya sebetulnya persoalan pada adab kita mencari ilmu. Yang syarat utamanya adalah penghormatan kepada ilmu dan kesungguhan dalam mempelajari ilmu. Dan barangkali ini bisa jadi bermakna atau tidak bermakna tayangan ini, itu tergantung teman-teman gitu ya. Bermakna atau tidak bermakna kehadiran search engine dan yang lain itu tergantung teman-teman juga. Gitu. Nah saya juga bergantung saya sendiri. Nah oleh karena itu, kalau di mata kuliah pedagogik, kalau dari mata kuliah, mohon maaf ini pulpen jatuh. Kalau di mata kuliah pedagogik itu disampaikan bahwa manusia itu perlu dididik, dapat dididik, dan mendidik diri. Persoalannya di yang ketiga itu, mendidik diri. Mau tidak mendidik diri. Nah itu. Jadi mendidik inilah barangkali yang akan menyebabkan orang menjadi berbeda satu dengan yang lain. Yang satu memiliki kapasitas tertentu yang terus bertambah, yang satunya lagi tidak. Nah, hari ini adalah pertemuan untuk yang ketiga bagi kelas-kelas yang kemarin saya ada kegiatan di Hotel Gumilang ya untuk pelatihan trauma dari orang-orang atau guru-guru dan guru BK di Cianjur yang sengaja datang ke Lembang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Cianjur Provinsi Jawa Barat ya, wilayah mana ya kemarin itu, pokoknya ada KBB juga dan lain-lain. Nah hari ini singkatnya tadi pesan pertama ini terpikir begitu ya, bahwa ini bisa bermakna bisa tidak, tapi sangat tergantung pada adab yang syaratnya adalah kesungguhan untuk belajar. Karena apa? Karena banyaknya informasi yang tergelar di dunia saat ini yang Anda bisa akses kapan saja, itu sangat tidak bermakna apabila tidak ada kesungguhan untuk meningkatkan kapabilitas diri. Gitu ya. Oke, di pagi hari yang cerah pada kesempatan ini, insya Allah saya akan paparkan untuk materi yang pertemuan ketiga ini tentang pembelajaran ya, dan bagaimana peran guru. Oke, saya mulai share screen. Nah, saya sekarang eh udah agak beberapa lama sih sebetulnya menulis kata compiled by. Ya, saya hanya mengumpulkan. Artinya apa? Bahan ini bisa teman-teman perkaya, bahan ini bisa teman-teman perdalam lebih jauh. Dan di dalam setiap kesempatan juga saya sering menyampaikan kalau tagline Mario Teguh itu salam super, Tung Desem Waringin itu salam dahsyat. Kalau saya
salamnya selamat belajar lebih dalam. Kenapa? Karena yang saya berikan ini adalah stimulan, hanya setetes aja. Jadi mudah-mudahan yang setetes ini bisa dipahami sehingga menstimulasi atau mendorong atau menggerakkan teman-teman untuk mempelajari lebih jauh. Artinya apa? Jangan terlalu berekspektasi dapat kucuran terus ilmu begitu ya dari seorang guru atau dosen. Itu harus memandirikan, membangun kalau kata sekarang ya, membangun kemerdekaan. Kalau kata saya tetap memandirikan. Anda punya otonomi untuk melakukan sesuatu, untuk memperbaiki diri Anda. Sebagaimana ayatnya, tidak akan dirubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya. Nah, barangkali begitu. Nah, hari ini kita mengkaji tentang pembelajaran dan peran guru. Oke ya, kita simak. Wah Pak, kok pakai bahasa Inggris terus? Belajar atau belajar bahasa Inggris. Memang ada tipologi seperti itu ya. Kalau tidak bahasa Inggris, kesannya bukan pengetahuan, tapi kurang lebih kita akan belajar gitu ya. Kita belajar. Mungkin ada kan tujuan pembelajaran akhir dari pembelajaran itu ada efek yang kita harapkan, ada efek dari pembelajaran, yaitu yang pertama memahami apa yang diajarkan, yang kedua ada dampak alamiah yang ketika kita belajar ya sekurang-kurangnya tahu ada kata-kata dalam bahasa Inggris begitu ya. Oke, ya terserah mau disebut alasan silahkan atau apapun. Tapi memang kenapa saya menggunakan bahasa Inggris? Di dalam terminologi bahasa Inggris itu kita ada kelemahan untuk penerjemahan. Tadi di judul disampaikan bahwa itu terkait dengan pembelajaran, tetapi di dalam konsep yang kita sering baca, maksud saya ya, rujukan-rujukan yang ada itu pembelajaran maknanya bisa macam-macam. Lahirnya dari bahasa Inggris itu ya karena bukan mungkin, memang faktanya nanti silahkan ya, berapa jumlah kosakata bahasa Inggris, berapa jumlah kata kosakata di dalam bahasa Indonesia. Memang lebih banyak bahasa Inggris. Nah, untuk padanan kata dari pembelajaran sendiri ini ada banyak. Maksud saya tidak satu. Yang pertama teaching, pembelajaran. Training, ya kadang-kadang orang sedang mengikuti apa, ya ini ada pembelajaran nih. Nah gitu. Tapi itu training, teaching, learning, dan apalagi instruction, rata-rata di situ ada proses upaya manusia untuk memperlakukan dirinya menjadi lebih baik melalui kegiatan aktivitas belajar. Nah, kita bedakan terutama teaching dan instruction ini sangat tipis ya. Misalnya ada istilah instruction design, coba terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Itu kan jadi rancangan pembelajaran. Nah, makanya kita akan bahas itu dulu. Nah, di sini disampaikan teaching, training, learning, and instruction are related but distinct concept in education. Nah, teaching refer to the act of imparting knowledge or skill to others. Jadi kalau mengajar, teaching, ya ini juga teaching kan, mengajar. Kalau saya ini mengajar ya, refers to the act of imparting knowledge, untuk menguasai pengetahuan atau keterampilan kepada orang lain, to others, kepada orang lain itu mengajar berarti. It involves, melibatkan penyampaian informasi kepada siswa, engage, ada hubungan suasana belajar lah kalau dalam definisi Undang-Undang Sisdiknas pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana dan proses. Jadi bukan hanya presenting information seperti yang dilakukan sekarang, tapi harapannya teman-teman ini memiliki suasana belajar yang membawa mereka dalam sebuah diskusi. Nah, harusnya ini agak kelemahan nih. Tapi nanti ini akan ditugaskan di spot juga ya. Ada diskusi dan guide them in learning process, dan membimbing mereka dalam proses pembelajaran. Ya, bagus sekali memang definisi pendidikan pada Undang-Undang Sisdiknas 2003 itu. Saya sangat sepakat dan beberapa orang pakar, profesor juga sepakat bahwa usaha sadar ini jangan sampai dihapus. Kesadaran dan perencanaan
membangun suasana dan proses pembelajaran, karena teaching, mengajar juga ternyata di sini salah satu definisi yang saya temukan itu selain hanya bukan hanya presenting information, tetapi engage, membuat anak menjadi terhubung, terlibat di dalam diskusi, dan kita membimbing mereka dalam proses pembelajaran. Luar biasa. Tetapi training refer to the process acquiring specific skill. Nah, kalau training atau pelatihan, ya pembelajaran juga, tetapi proses yang dilakukan adalah untuk memperoleh atau melatih atau memiliki specific skill or knowledge. Nah, untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk sebuah particular job or task. Jadi untuk mengerjakan satu tugas atau tugas tertentu, pekerjaan atau tugas tertentu. Oke, ya. Nah, jadi beda kan? Kalau tadi global mengajar itu atau teaching itu ya. Kemudian training itu lebih spesifik skill atau knowledge. Misal pelatihan hipnoterapi training. Assertive training, pelatihan menjadi asertif. Gitu ya. Training komunikasi, berlatih berkomunikasi. Nah, this type of learning is often job specific. Nah, pembelajaran pada training itu lebih pada fokus pada job spesifik. Jadi fokus pada dan spesifik untuk meningkatkan performance pada partikular area. Jadi tidak global, partikular area. Kebayang ya, bagus lah. Mudah-mudahan paham nih, sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit. Nah, lalu apa itu learning? Learning refers to the process of acquiring knowledge, skill, value, belief, and habit. Lengkap menurut saya. Kalau belajar itu adalah proses memperoleh pengetahuan di wilayah ini nih. Di wilayah leher ke atas. Keterampilan, ya nanti ini diwujudkan pada skill tertentu, mungkin skill bicara, skill mengajar, skill macam-macam. Value, nah ini penting nih. Memperoleh nilai-nilai. Jangan sampai kita belajar hanya informasi doang begitu ya. Tidak sampai pada nilai, tidak sampai pada belief. Keyakinan kita meningkat tentang satu kebaikan. Dan tentu saja akan melahirkan habit. Gitu ya. Jadi ini adalah proses individualnya ketika seseorang itu berupaya memperoleh pengetahuan, knowledge, skill, keterampilan, value, nilai-nilai, beliefs, keyakinan-keyakinan, dan membangun kebiasaan. Keren. Dan ini tulisannya, it is a lifelong process that occur through various experience. Jadi ini adalah proses, belajar itu adalah proses seumur hidup yang melibatkan berbagai macam pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Siapa lingkungan itu? Bisa jadi guru, salah satunya. Nah, oleh karena itu, pada bab pembahasan kali ini adalah pembelajaran dan peran guru. Bisa kita lihat dari definisi ini. Peran guru di mana? Memfasilitasi siswa memperoleh knowledge, memfasilitasi siswa memperoleh skill atau keterampilan, nilai-nilai, belief, keyakinan, dan habit, kebiasaan. Dan it's a long process, lifelong process, melalui berbagai pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Katakanlah lingkungan itu kan di luar dari diri individu, itu lingkungan, sudah jadi lingkungan. Nah, oleh karena itu guru sebagai bagian lingkungan, dia ada kewajiban, perannya apa di sini bisa kita lihat adalah memfasilitasi various experience and interaction with the environment. Oke, ya. Nah, itu learning. Nah, sedangkan instruction, ini terjemahannya pembelajaran ya, is a combination of teaching and learning activities, and it refers to the process of providing guidance and direction to the student. Artinya apa? Instruction lah yang lebih tepat, yang memberikan penjelasan,
Ini merupakan kombinasi tadi mengajar dan learning activities, teaching and aktivitas belajar, dan itu melibatkan bimbingan dan arahan kepada siswa untuk terlibat memperoleh knowledge, skill, value, belief, dan habit tadi. Jadi itu keseluruhan proses, whole process, delivering information, menyampaikan informasi, tadi student engagement in discussion, dari mulai planning dan mendesain kurikulum untuk menyampaikan, untuk mendeliver itu menyelenggarakan pembelajaran dan mengevaluasi student progress. Oke ya, wah ini jelas sekali nih, keren. Nah jadi dari situ saja, saya stop dulu, kita bisa lihat gitu ya perbedaan di antara keempat-empatnya. Tadi ada teaching, mengajar. Ini mohon maaf, ini salah satu aliran aja ya. Kalau misalnya tidak sepakat silakan. Teaching yang kita tadi awalnya itu, itu pembelajaran. Ya tadi definisinya itu mengajar. To others kan. Yang berikutnya adalah learning in the whole lifelong process. Kemudian yang berikutnya instruction, ya, instruction lebih lebih menyeluruh, dan sedangkan training itu fokus pada spesifik task or job, spesifik pada tugas tertentu yang dilatihkan gitu untuk meningkatkan performa pada tugas itu. Nah, saya kira ini sangat jelas begitu ya penjelasan ini, mudah-mudahan. Tapi kecuali kalau ada tambahan silahkan tinggalkan komen. Nanti kita diskusikan. Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, itu kita lihat ini nih. Pada akhirnya pembelajaran itu yang lebih lengkap yang tadi itu adalah sebetulnya instruction. Ya, dari mulai kurikulum design sampai planning dan evaluate. Beda dengan teaching tadi hanya ngajar, learning tadi ya keseluruhan whole proses, training hanya untuk specific skill, dilatih untuk meningkatkan kinerja pada specific skill itu. Nah, instruction itu lebih besar karena apa? Karena memang umumnya kita sering menemukan ini instructional design, a systematic process. Jadi ini dari College Education, University of Hawaii. Jadi pembelajaran ini adalah salah satu model ya. Ini namanya yang sering dikenal ini ADI model. ADI model, iya memang betul namanya ADI model ya. Nah jadi ADI ini, bentar kita manfaatkan teknologinya ya. Laser point, oke. Nah, instructional design ini rancangan pembelajaran, sebuah proses yang sistematik. Nah, ini dasarnya ada, yaitu teori how people learn and develop. Ya, jadi ADI itu akronim dari Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Ya, nanti kita lihat sejarahnya dari mana. Silakan Anda bisa googling sendiri. Bahwa ADI model itu dikembangkan oleh teori pemahaman how people learn and develop. Dan juga research tentang bagaimana orang memperoleh dan mencipta new knowledge, pengetahuan baru. Dan common modelnya, model umumnya adalah yang dikembangkan menjadi 5 fase ini. Berdasarkan akronim ADDIY, ADI. Sama seperti ARIY, ARI. E-nya nggak disebut ya. Kecuali ujungnya kalau ada L, mungkin nasibnya akan berbeda. Oke. Nah, jadi apa itu singkatan ADI? Pertama, ini sering digunakan untuk di metode-metode riset, terutama khusus untuk pengembangan rencana pembelajaran. Namanya juga instructional design. Ya, oke. Yang pertama adalah analysis. What is the learning goal? Apa tujuannya? Who are the learners? What is the materials? Materialnya apa dan segala macam. Kemudian kita design, D ya. What the strategy
are more efektif, apa yang paling efektif untuk membangun suasana belajar dan proses pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga adalah develop, ya, pengembangan, development tools apa yang akan best support for the learning strategy tadi. Apakah ini misalnya melalui tayangan ini, atau interaksi langsung, ada daring, sinkronus, asinkronus, luring, dan seterusnya. Yang berikutnya diimplement. How do we engage the learner? Bagaimana learner ini engage? Ya, ini discussion, engage dari mulai pikiran, perasaan, dia engage, ya, terlibat di dalam proses pembelajaran, dan pada akhirnya seluruh proses itu dievaluasi. Apakah is the instruction working and how can be improved? Apakah pembelajarannya bekerja tidak untuk meningkatkan kapasitas siswa dari mulai knowledge, values, belief, sampai dengan habit tadi, ya, dalam proses learningnya. Nah, apakah instruction working untuk itu, dan how can it be improved? Bagaimana itu bisa dikembangkan? Bagus sekali. Nah, learning experience-nya bisa macam-macam. Di sini gambarnya online course, bisa training and tutorials, bisa training juga bagian dari instruction berarti kan. Dan bisa jadi instructional games, ya, bermain-main. Ya, itu untuk ice breaking, ya, yang sering dilakukan. Jadi sebetulnya pada saat ice breaking itu syarat utama adalah ada es. Nah, lucu atau tidak ya terserahlah. Oke, nah inilah instructional design, sample of instructional design yang informed by theory and research tentang how people learn and develop, and research tentang how people inquire and create new knowledge, yang melahirkan common model yang disingkat dengan ADDIE atau ADI, dari mulai analysis, design, development, implementation, and evaluation. Oke. Nah, menarik nih. Jadi instructional design ini akan memfasilitasi apa? Ya, ini nih prosesnya, ya. Identify learning needs. Jadi apa sih yang kebutuhan belajarnya? Determine learning objectives, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, design the learning architect. Kita arsitekkan. Saya mengarsitek ini, ya, walaupun secara sederhana, ya, buat PowerPoint, sumbernya dari berbagai macam sumber, kemudian ini di record untuk bisa ditayang bersama-sama, itu learning architect, strukturnya, sequence-nya, dan selanjutnya develop assessment. Nah, nanti ini bisa jadi saya akan masukkan ke spot dan akan dikembangkan assessment yang inline, yang lurus dengan learning objective. Tujuan pembelajaran kali ini adalah teman-teman memahami pembelajaran dan bagaimana peran guru terhadap pembelajaran, atau peran guru secara keseluruhan berdasarkan pandangan perspektif psikologi pendidikan. Yang berikutnya, create. Nah, ini nih, ini nih. Create an engaging and impactful learning experience. Harapannya ini engaging. Ya, katakanlah ini Anda dengarkan, tidak disimak secara visual, ya, tetapi bayangan saya teman-teman bisa melihat di HP, kemudian mendengarkan, kemudian komen, subscribe, gitu, ya. Dan yang berikutnya, harapannya impactful learning, ada dampak. Sekurang-kurangnya teman-teman memahami bedanya learning, instruction, training, dan teaching, itu aja sudah cukup. Ya, sekurang-kurangnya asal niat tadi, ya, kesungguhan untuk belajar. Nah, yang berikutnya adalah develop learning material, bahan ajarnya ini saya kembangkan. Walaupun saya sifatnya compile, tidak create, ya. Terus terang aja ini compile. Yang berikutnya adalah create program evaluation tools, mungkin pakai quizzes, mungkin pakai apa. Yang berikutnya implement learning program, diimplementasikan dan dievaluasi bagaimana efektivitas dan how to improve, dan bagaimana untuk meningkatkannya. Nah, jadi ini terjemahan instructional designer dari the whole process, dari mulai identify learning needs sampai evaluate the effectiveness of the program. Ya. Ini untuk kepentingan apa dan apa yang dimanfaatkan untuk ini? Selanjutnya kita lihat the count of learning. Nah, ini. Ini saya bacakan dulu quote dari Confucius, ya. I see and I forget. I hear and I remember. I do and I understand. Artinya apa? Harus do sampai pada do. Nah, apakah pembelajaran dan peran guru yang kita bahas sekarang sampai do? Sekurang-kurangnya nanti pada saat do-nya
Jadi teman-teman akan sangat memahami. Kenapa bisa Confucius itu berkata demikian? Karena Edgar Dale, ini nih ya, Edgar Dale tahun 1969 mengatakan, mungkin berdasarkan hasil riset yang dia temukan, after 2 weeks, setelah 2 minggu kita belajar, we tend to remember. Nah, ya. Jadi 10% of what we read, 10% dari yang kita baca. Banyak buku nih di meja saya nih. Ada banyak, ini semua tentang logika ya. Oke. 10% ternyata dari apa yang kita baca. Makanya harus sering banyak baca. Tapi katanya Pak, banyak baca, sedikit baca, sedikit tahu. Gimana ya, lupa tuh. Oh, banyak baca, sedikit baca, sedikit lupa. Banyak baca, banyak lupa. Mending nggak usah baca, salah. Lihat, kalau dari bacaan itu hanya 10% ternyata. Dari hearing words, itu only 20% of what we hear. Hanya 20%. Dari seeing, melibatkan indera penglihatan, it's 30% of what we see. Nah, dari watching movies, looking at exhibition, watching demonstration, seeing it done in location, on location, 50% of what we hear and see. Itu berkontribusi pada apa yang kita ingat. Nah, yang lebih baik lagi adalah participating in a discussion, giving a talk. Jadi harusnya ini tanya jawab. Nanti kita bahas lah ya. Apa yang saya sajikan ini kita bahas. Harus dibahas. Karena 70% of what we say itu akan tertanam sebagai sebuah knowledge. Mungkin di sini ada value juga. Kemudian ada belief dan habit yang berubah. Itu ciri hasil dari instruction, pembelajaran. Dan kalau itu semua sudah terangkum, sudah ada di dalam diri peserta didik, berhasil kita learning berhasil. Dan 90% of what we say and what we do, itu sampelnya adalah doing a dramatic presentation. Wah, dramatic presentation, apakah ini dramatic presentation? Enggak juga ya. Stimulating the real experience, menstimulasi pengalaman yang nyata dan doing the real thing. Jadi ya memang harus doing the real thing. Nanti kita banyak praktek lah. Mudah-mudahan pembelajaran ini sangat bermakna untuk teman-teman. Tapi inilah yang disampaikan oleh Edgar Dale 1969. Jadi ini disebut count of learning. Paling the bestnya apa? 90% of what we say and what we do. 10%-nya apa? Doa kayaknya. Doa ini. Dengan doa walaupun 10% itu akan membentuk dan menentukan seseorang bisa mengingat, memperoleh pengetahuan, memperoleh nilai baru, keyakinan baru, dan kebiasaan baru yang berbeda dari diri sebelumnya. Ya, kalau memahami ini, peran guru dari mana? Peran guru adalah memfasilitasi instruction, pembelajaran yang minimal. Contoh, dia memberikan satu kesempatan untuk siswa terlibat in real experience, terlibat untuk melakukan sesuatu, terlibat dalam diskusi, engagement. Tadi ada keterhubungan, ada koneksi satu dengan yang lain. Ada relasi interaksi pedagogis antara pendidik dengan peserta didik, dan antar peserta didik dengan peserta didik yang lain, dan peserta didik dengan bahan ajar. Lebih lengkap. 90% of why we say what we do. Ya, keren. Mudah-mudahan tercapai. Nah, dari situ kita bisa memahami ya, bahwa tadi itu terkait dengan ADI untuk instructional design-nya, dan memahami bagaimana orang belajar untuk memperoleh new knowledge, itu ya minimal di remember ya, itu melalui 90%-nya pada what they say, what they do, sehingga peran guru adalah memfasilitasi itu semua. Oke, gitu ya. Menarik ini. Simple tapi mudah-mudahan bermakna dan bermanfaat. Yang menarik tadi bagi saya adalah bagian frasa dramatic presentation, ekspresinya gitu ya. Jadi kan kadang-kadang dengan ekspresi itu orang bicara salah pun bisa dikatakan iya sebagai sebuah kebenaran karena ekspresinya. Dulu ada iklan, ekspresinya mana? Nah itu arahnya ke sana, penting untuk dramatic presentation. Oke.
Kita lanjutkan. Ternyata di sini ada, kita masuk pada peran guru. Teacher's role in teaching and learning, ya. Apa yang dilakukannya? Instruction, pembelajaran. Yang pertama sebagai pendidik, ya pasti sebagai pendidik, saudara-saudara. Makanya dia harus punya responsibility, independence, kemandirian, authority. Authority itu otonomi, ya, kekuasaan untuk mengembangkan learning design. Jangan nunggu dulu, jangan gimana ya cara ngajar. Ya mungkin bertanya boleh, tapi jangan sampai mengcopy cara kamu gini aja. Ya, kalau sebuah latihan ya boleh ATM, amati, tiru, modifikasi, tetapi as educator, sebagai pendidik, teacher itu harus lengkap seutuhnya, gitu ya. Jadi ini peran pertama sebagai pendidik yang punya sense of responsible, bertanggung jawab. Ya ini juga bagian dari tanggung jawab saya, gitu ya, untuk memfasilitasi teman-teman belajar. Mudah-mudahan sambil didengarkan, nanti ini ada dua pilihan ya, saya akan mengubah suara atau tidak secempreng ini. Tapi ketahuilah walau cempreng, saya komandan peleton Kopassus Grup 3 pada saat LBB dulu ya, di lapangan hitam, Batu Jajar, lumayan lah. Oke, nah selanjutnya itu teacher as educator. Berikutnya teacher as teacher. Teacher as teacher, dia harus memiliki kematangan, motivasi, relationship between student and teacher, kemudian mengembangkan level kebebasan, verbal skill, teaching skill, communication skill, dan memberikan rasa aman. Teacher itu syarat-syaratnya demikian. Nanti kita silahkan baca lagi ya. Tapi memang harus ada kematangan ya, tidak mudah kaget dengan respon anak didik, tidak mudah cemas, mampu berpikir cepat begitu ya. Kemudian punya motivasi dan bagaimana membangun hubungan dengan siswa supaya juga siswa berhubungan dengan siswa dan siswa dengan bahan ajar. Memfasilitasi kemerdekaan, memfasilitasi kemampuan untuk berbicara, berkomunikasi secara verbal, dan teaching skill, dan tentu saja terakhir security itu, lihat, memfasilitasi rasa aman, security. If this factor can be fulfilled, the work of learning to train can be carried out well. Jadi teacher as teacher ini, nanti kan misalnya Anda menjadi guru, ya jadilah guru gitu maksudnya itu. Teacher as teachers. Oke. Next, kita lihat teacher as learning resource. Jangan lupa sekarang, ya memang tadi saya awalnya menyampaikan, jangan terlalu berekspektasi tinggi lah memperoleh informasi dari dosen, dari guru. Kenapa? Supaya kita ada kemandirian, ada tumbuh, kalau bahasa kurikulum sekarang itu tumbuh kemerdekaan untuk belajar. Itu, tetapi jangan lupa juga guru ada kewajiban sebagai learning resource. Nanti kita diskusi learning resource. Ya sumber belajar juga. Belajar dari mana? Minimal sekurang-kurangnya dari pengalaman dan kehidupan yang sudah dilalui oleh guru. Jadi guru harus banyak pengalaman. When student ask something, the teacher can swiftly and responsibly reply. Nah, ketika siswanya bertanya, Bu, ini gimana? Gimana ya, Ibu juga nggak tahu. Kalau sekarang misalnya Pak, gimana ya, coba googling. Ya, kita bareng-bareng belajar. Tapi jangan hanya sekedar gitu, seperti lepas tangan. Kan syarat yang pertama tadi, as teacher as educator adalah responsible. Ya, jadi harus responsif. By using language that is easier to understand. Ya mudah-mudahan walaupun PowerPoint-nya ini bahasa Inggris, tetapi teman-teman bisa mendengarkan, menyimak itu dengan mudah untuk memahaminya. Jadi peran ketiga adalah teacher as learning resources. Berikutnya, teacher as facilitator. Ya pasti. Karena kita hanya bisa memfasilitasi untuk siswa tumbuh, berkembang, mandiri, otonom, merdeka, belajar. Ya, sehingga learning process will become more effective dan efisien. Karena difasilitasi. Gitu ya. Terjadi suasana dan proses pembelajaran yang sangat efektif dan efisien untuk menumbuhkan tadi. Saya jadi suka tuh, knowledge, skill, values, belief, dan habit. Kita fasilitasi sebagai pendidik. Yang berikutnya, teacher as counselor. Nah, counselor istilah yang akan nanti kita jumpai ya pada pembahasan bagian memahami bimbingan dan konseling bagi guru sekolah dasar.
Tapi bagian dari dirinya juga, perannya guru adalah sebagai counselor, counseling. Karena dalam proses pemerolehan knowledge and experience tidak selalu berjalan mudah. Nah ini nih, ya ada tanggung jawab lain. Karena di dalamnya melibatkan proses mental, proses kreativitas, proses moral, proses spiritual, proses emosional, yang siswa harus memperoleh pendampingan terkait dengan itu. Nah, oleh karena itu, seorang guru, teachers, must know their role, one of their roles as a counselor, sebagai konselor. Okay. Next, teacher as demonstrator. Saya demonstrasikan ini nih. Nah, guru bisa memdemonstrasikan, tadi ada apa ya di Edgar Dale. Demonstrasi itu sekian persen akan meningkatkan pemahaman siswa. Karena apa? Karena didemonstrasikan. Bisa menginspirasi siswa juga to do the same thing, bahkan can be even better. Lebih baik, can be even better, ya. Oleh karena itu, teacher should be known what to do because one of their role are as a demonstrator. 7. Teacher as a manager. Bayangkan bagaimana tidak sebagai manager, pengelola ya. Mengelola kelas, mengelola suasana, mengelola bahan ajar, mengelola pembelajaran dari mulai perencanaan sampai evaluasi tadi. Teacher as manager. Berikutnya, teacher as advisor, tentu saja. Belief, value itu diperoleh dari mana? Dari nasihat. Ya. Nah ini nih, untuk mengambil keputusan bagaimana profound belief pada diri seseorang. Teacher juga harus examine the psychology of personality dari anak didik. Karena apa? Karena nasihat itu akan disesuaikan. Bayangkan nih ada kasus, ada orang tua yang punya anak, dia ingin cerita, tapi ketika cerita keluhan mau disampaikan, sudahlah nak, jangan mengeluh. Belum juga disampaikan. Makanya harus examine psychology of personality-nya, memeriksa kepribadian itu seperti apa sih, kapan nasihat keagamaan itu disampaikan. Yang pertama kan harus didengarkan dulu, itu sampel ya, sampel katarsis, ada teori katarsis. Teori tentang personality itu seperti apa. Nah makanya kita harus paham, teacher roles, one of the role is as an advisor. Ya, sebagai penasihat. Yang berikutnya sebagai inovator, pasti kan akan selalu improve. Ini juga bagian dari improve. Mudah-mudahan aja nanti teman-teman bisa mengulang dan mendengarkan ini untuk pengantar tidur siang atau tidur malamnya, tetapi supaya paham. Ya, teacher as an innovator. Kemudian yang berikutnya, teacher as motivator. Punya motif untuk beli motor gitu ya, motivator bukan. Tapi punya apa? Daya dorong, inspirasi to be sukses, supaya siswa insight di dalam dirinya termotivasi to learn, untuk belajar melalui instructional design yang dikembangkan oleh guru. Maka peran guru jangan lupa, dia juga berperan sebagai motivator, bukan hanya Mario Teguh saja yang bagaimana Anda supaya hidup berbahagia. Itu. Yang berikutnya, teacher as a coach ya. Nah, dalam proses pembelajaran itu, teacher juga akan bertindak sebagai trainer yang mengcoaching, develops certain skill, particular skill, ya, yang di kurikulum 2004 itu berbasis kompetensi. Yang sekarang 2013 itu berbasis sains ya, pendekatan sains 5M itu. Nah, sekarang kurikulum merdeka. Nah, kurikulumnya apapun, teacher as a coach untuk membina seseorang, melatih anak untuk memiliki certain skills or specific kompetensi, itu harus menjadi kemampuan guru. Harus menjadi satu peran yang tidak boleh dilupakan guru, yaitu teacher as a coach. Ya. Dan terakhir, teacher as elevator. Ya bayangkan aja ya, elevator itu tangga. After the learning process take place, surely a teacher must assess the result and that have been carried out during the learning work. This evaluation not merely evaluate the success of the student to reach the goal and teaching and learning work, but it also become an evaluation for the success of the teacher in implementing teaching and learning work. Elevator, lift, tangga naik.
Makanya rumus Kaizen di sini berlaku, bukan hanya Kaizen ya, Nabi bilang gitu, atau siapa ya, sahabat yang bilang begitu, bahwa hidup itu harus selalu ningkat. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Syaratnya dari mana? Evaluator, supaya ini ada tangga-tangganya. Jadi teacher as an elevator, tangga naik, itu meningkatkan kualitas. How a teacher can improve their instructional design and implementation, itu melalui evaluasi yang menghasilkan perenungan, refleksi, bagaimana sesuatu itu harus diajarkan lebih baik, supaya siswa juga memahami dan memperoleh knowledge, skill, value, belief, dan habit menjadi lebih berkembang pada diri siswa. Nah, gitu teman-teman, materi kali ini tentang pembelajaran ya. Jadi saya review lagi, ada 3 bagian besar. Kalau tadi nanti kita lihat bagian mana saya share screen, bagian mana saya share screen. Itu yang pertama, bagian bagaimana kita memahami perbedaan antara teaching, learning, instruction, training. Yang berikutnya bagaimana itu dalam instruction design, desain pembelajaran itu dari mulai planning sampai dengan evaluating dengan model ADI itu ya sebagai sampel. Ada model yang lain juga silahkan. Yang berikutnya bagaimana orang belajar dari Dale ya, dari Edgar Dale tahun 1996, 69 tuh tadi ya. Itu dari mulai what we read, what we see, what we hear, what we do, what we talk. Nah, itu 90% lebih lengkap, lebih bagus. Begitu ya, melibatkan seluruh panca indera itu lebih bagus. Yang berikutnya, dari sana kita belajar tentang bagaimana peran-peran guru. Ya, dari mulai sebagai teacher as an educator, yang terakhir sebagai elevator, dan seterusnya. Ya, saya kira demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Siapapun yang menyimak tayangan ini, saya harap teman-teman bisa belajar. Dan tentu saja sekali lagi saya ingin tekankan ini adalah stimulan. Dan di akhir tadi saya sampaikan, saya akan menyatakan bahwa stimulan ini bisa diperoleh dari mana saja, tapi mudah-mudahan ada pemahaman yang bertambah. Tadi saya suka tuh, ada knowledge yang bertambah, ada value yang bertambah, ada belief yang bisa dipegang utuh, ada skill, ada keterampilan, dan juga ada habit baru. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar lebih dalam.